Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Pak Sen di saluran pendidikan. Nah, pada video kali ini Pak Sen akan menjelaskan apa itu himpunan. Nah, jadi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe agar channel ini terus bermanfaat. Oke, lanjut. Pertama, Pak Sen akan mulai dari definisi apa itu himpunan. Nah, jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisikan dengan jelas dan berbeda. Jadi, kata kunci dari himpunan itu adalah kumpulan, kelompok, sama saja. Nah, oke, perhatikan catatannya. Meskipun himpunan adalah kumpulan benda atau objek, tetapi tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Nah, maksudnya seperti apa itu? Untuk lebih jelasnya, kita pahami contoh yang sudah Pak Sen buat di bawahnya, ya. Nah, jadi di sini sudah ada 6 contoh yang Pak Sen buat. Pertama, untuk contohnya, dari kumpulan atau kelompok di bawah ini, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Tulis ya jika termasuk himpunan, dan tulis tidak jika bukan himpunan. Pertama, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Termasuk himpunan apa tidak adik-adik? Ya, jadi kalau kelompok kendaraan beroda 4 itu banyak sekali adik-adik temukan, ya. Ada mobil, ada taksi, ya, dan juga ada bus. Nah, jadi ini termasuk himpunan. Ya. Kemudian lanjut yang nomor 2, kumpulan mata pelajaran di sekolah. Nah, jadi identifikasi dulu mata pelajaran di sekolah itu apa saja? Ada matematika, ada IPA, IPS, bahasa Bali, bahasa Jawa, prakarya, dan seterusnya, banyak sekali ya, dan itu termasuk himpunan. Nah, jadi kata kuncinya ketika adik-adik ingin mendefinisikan apakah kelompok itu himpunan atau tidak, identifikasi dulu anggotanya. Ya. Nah, lanjut ke nomor 3. Kumpulan siswa cantik. Nah, kalau kumpulan siswa cantik apakah termasuk himpunan? Nah, karena cantik ini merupakan kata sifat, ya, dan penilaian orang berbeda, relatif, ya. Nah, cantik menurut adik-adik belum tentu sama cantiknya menurut orang lain. Ya, jadi ini tidak merupakan himpunan. Ya, oke, lanjut ke nomor 4, kelompok hewan bertelur. Apakah himpunan? Nah, identifikasi dulu anggotanya. Hewan bertelur itu apa saja? Ada ayam, ada bebek, ada cicak. Itu adalah hewan bertelur. Jadi itu termasuk himpunan apa tidak? Iya. Nah, lanjut ke yang nomor 5. Ada kelompok hewan lucu. Nah, identifikasi dulu kelompok hewan lucu itu seperti apa? Apakah jelas? Apakah fakta? Hewan yang lucu. Nah, jika tidak, ya berarti itu bukan himpunan. Nah, kata kuncinya adalah lucu. Lucu itu adalah kata sifat, jadi relatif sama dengan yang di atasnya. Ya. Nah, kemudian lanjut yang nomor 6. Kelompok rumah bagus. Apakah merupakan himpunan? Nah, itu juga relatif, adik-adik. Nah, bagus itu menurut adik-adik belum tentu sama bagus menurut orang lain. Jadi bisa dikatakan bukan himpunan. Oke, mengerti adik-adik? Ya, itu dulu mengenai contoh himpunan. Oke adik-adik, Pak Sen lanjutkan. Setelah tadi kita belajar bagaimana itu himpunan dan bukan himpunan, selanjutnya Pak Sen akan menjelaskan bagaimana penulisan anggota himpunan. Nah, yang pertama, suatu himpunan itu ditulis dengan huruf kapital seperti A, B, dan sebagainya, dan seterusnya, ya. Yang jelas harus huruf kapital atau huruf besar. Nah, anggota himpunan ditulis dengan lambang seperti ini. Ini dibaca elemen, ya. Nah, selanjutnya kalau yang bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang seperti ini. Nah, lambang elemennya dicoret. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawahnya. Tulislah anggota himpunan A yang menyatakan kumpulan hewan yang bertelur.
Apakah kuda adalah hewan yang bertelur? Nah, jadi kalau kumpulan hewan yang bertelur, adik-adik bisa menuliskannya seperti ini terlebih dahulu. A sama dengan, ya, apa saja hewan yang bertelur adik-adik? Nah, misalnya ayam, bebek. Nah, apalagi satu bertelur? Burung. Nah, ya. Berarti ayam elemen dari A. Nah, artinya ayam itu adalah anggota dari himpunan A. Bebek juga elemen dari A. Artinya bebek itu merupakan anggota dari hewan yang bertelur. Nah, dimana tadi kita sudah definisikan A itu adalah ayam, bebek, dan burung. Itu anggotanya. Nah, sehingga ayam itu elemen dari A, bebek itu adalah elemen juga dari A. Terus, apakah kuda adalah hewan yang bertelur? Nah, jadi kalau memang bukan hewan yang bertelur, adik-adik bisa tulis seperti ini. Kuda bukan elemen dari A. Ya, ini adalah lambang bukan anggota. Nah, atau bisa dibaca kuda bukan anggota dari A. Dengan kata lain, kuda bukan anggota dari hewan yang bertelur. Nah, oke, bisa adik-adik? Nah, setelah adik-adik memahami contoh yang tadi, selanjutnya Pak Sen akan menjelaskan cara penyajian himpunan. Oke, cara penyajian himpunan yang pertama itu dengan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Nyatakanlah A, B, C, dan E ke dalam bentuk kata-kata. Artinya, misalnya, anggota A, B, C, D, E ini adalah anggota dari himpunan A. Nah, kalau kita membuat kata-katanya, A, B, C, D, dan E itu apa? Nah, kemungkinannya kalian bisa menuliskan seperti ini. A, B, C, D, dan E itu adalah 5 huruf alfabet, 5 huruf alfabet pertama. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Jika kalian tahu anggotanya A, B, C, dan D itu, dan E itu dalam bentuk kata-kata, ya, berarti kalian harus membuatnya dalam anggota dari 5 huruf alfabet pertama. Misalkan nama himpunannya adalah A. Ya. Nah, oke, itu dengan kata-kata. Nah, jadi untuk selanjutnya menyatakan himpunan dengan tabulasi. Nah, contohnya seperti ini. Nyatakanlah anggota himpunan B adalah hewan berkaki 4 dengan cara tabulasi. Berarti ada himpunan B yang anggotanya hewan berkaki 4. Nah, cara penulisannya seperti ini. Anggota himpunan B. Nah, anggotanya adalah, dengan menuliskan atau menyatakan himpunan dengan tabulasi, pertama kalian harus menuliskan anggota himpunannya itu diawali dengan kurung kurawal seperti ini. Ya, jadi adik-adik bisa pelajari di rumah bagaimana cara menulisnya. Nah, hewan berkaki 4 apa? Nah, adik-adik baru bisa tuliskan anggotanya. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada apa lagi adik-adik? Ya, misalnya singa, dan sebagainya. Nah, Pak Sen cukup menuliskan dengan 4 anggota. Nah, beginilah cara menyatakan himpunan dengan tabulasi. Ingat, di dalam matematika yang akan kita pelajari selanjutnya, menuliskan himpunan dengan tabulasi inilah yang akan kita gunakan seterusnya. Ya, inilah yang akan kita gunakan selanjutnya. Oke, sudah jelas dengan tabulasi? Intinya diawali dengan kurung kurawal. Ya. Oke. Selanjutnya, cara yang ketiga itu adalah menyatakan himpunan dengan notasi. Nah, lebih jelasnya seperti ini, adik-adik. Contohnya, nyatakanlah A 1, 2, 3, 4, 5 sebagai himpunan 5 bilangan asli pertama. Nah, di dalam menuliskan dengan cara notasi, adik-adik tulis dulu.
Nah, anggota A ini 1, 2, 3, 4, 5 kita misalkan X, di mana X, nah begitu cara membacanya, ya, di mana X, ya, di mana X kurang dari atau sama dengan 5, ya, oke, dengan X merupakan elemen bilangan asli. Nah, begini adik-adik. Nah, untuk cara notasinya ini kalian bisa pahami di buku-buku penunjang yang adik-adik miliki. Ya. Nah, cara membacanya, Pak Sen ulangi. Himpunan A, ya, memiliki anggota X, ya, di mana X itu kurang dari atau sama dengan 5 dan X itu adalah merupakan elemen bilangan asli. Jadi anggotanya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan asli mulainya dari 1. Nah, karena ketentuannya itu kurang dari atau sama dengan 5, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang karena ini sama dengan 5. Berarti 5-nya itu ikut. Ya. Oke, sudah jelas adik-adik? Bisa ya? Oke, adik-adik Pak Sen lanjutkan. Himpunan bilangan dalam matematika. Nah, jadi untuk kalian mengerti bagaimana himpunan tersebut di dalam matematika, perlu kalian pelajari terlebih dahulu himpunan bilangan yang ada dalam matematika. Nah, contohnya kita mulai ada yang namanya himpunan bilangan asli. Nah, kalau himpunan bilangan asli itu anggotanya adalah misalnya A. Nah, anggotanya apa saja adik-adik? Nah, anggotanya bisa mulai dari, pertama kita awali dengan kurung kurawal, ya. Bilangan asli berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, itulah yang disebut dengan bilangan asli. Jadi dimulai dari 1. Kalau himpunan bilangan cacah, anggotanya B, misalnya himpunannya adalah B, bilangan cacah. B, bilangan cacah itu adalah mulai dari 0, ya, 0, 1, 2, 3, 4, nah, dan seterusnya. Ya, itu adalah bilangan cacah. Ya, adik-adik. Nah, kemudian adik-adik mengenal dengan himpunan bilangan bulat. Nah, misalnya himpunan bilangan bulat itu dinyatakan sebagai A, misalnya, yang anggotanya, nah, awali dengan kurung kurawal, bisa saja mulai dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, nah, dan seterusnya. Ya, banyak sekali kalau himpunan bilangan bulat. Nah, setelah ada himpunan bilangan bulat, ada yang disebut dengan himpunan bilangan prima. Nah, misalnya bilangan prima itu Pak Sen nyatakan sebagai B. Anggotanya adalah 2, 3, 5, berapa lagi adik-adik? 7 yang merupakan prima. 9 apakah prima? Ya, bukan ya. 11, 13, nah, dan seterusnya. Adik-adik bisa lanjutkan. Ya, itu yang disebut dengan himpunan bilangan prima. Nah, kalau himpunan bilangan genap, apa saja anggotanya? Misalnya, himpunan bilangan genap Bapak nyatakan sebagai A. Nah, anggotanya adalah 2, ya, 4, 6, 8, 10, 12, nah, dan seterusnya. Adik-adik bisa lanjutkan. Yang jelas adik-adik pasti sudah tahu mana itu bilangan genap, ya. Oke, ini maksudnya bilangan ganjil, ya, adik-adik, ya. Nah, kalau himpunan bilangan ganjil, misalnya Bapak nyatakan bilangan ganjil itu sebagai B. Anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, nah, dan seterusnya. Adik-adik bisa lanjutkan sendiri. Ya, yang jelas himpunan bilangan ganjil berbeda dengan bilangan prima. Adik-adik sudah tahu perbedaannya, ya. Oke.
jika kalian sudah mengenal himpunan bilangan dalam matematika, selanjutnya kita akan belajar mengenai himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Oke, pengertiannya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Nah, dari definisi, coba kita lihat contoh soalnya. Apa sih maksudnya? Nah, diketahui suatu himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Coba kita cari manakah dari pernyataan berikut yang merupakan himpunan bagian dari A. Nah, untuk mencari himpunan bagian dari A, kita harus cari dulu beberapa anggota, ya. Entah itu 2 anggota, 3 anggota, yang jelas anggotanya itu merupakan masih termasuk di dalam A. Oke, kita lihat. B, anggotanya adalah 2 dan 3. Ada nggak 2 dan 3 ini di dalam himpunan A? Oh, ada kan? Ya, 2 dan 3. Berarti ini adalah himpunan bagian dari A. Oke, kita lingkari yang iya. Nah, jadi B itu himpunan bagian dari A. Nah, kalian adik-adik bisa menulisnya seperti ini ya. Ini dibaca himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Ingat itu, jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. Anggota himpunan C itu adalah 3, 5, dan 8. Kita cek. 3 ada nggak di sini? Oh, ada. 5 ada nggak di sini? Oh, ada. Kalau 8 ada nggak? Nah, tidak ada kan? Berarti himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari A. Jadi C itu ya bukan himpunan bagian. Menulis himpunan bagian seperti ini, bukan himpunan bagian dari A. Nah, oke adik-adik, jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, Bapak rasa adik-adik sudah punya bayangan bagaimana itu himpunan bagian. Yang nomor 3, D. 3, 7, 11, 13, dan 15. Apakah himpunan bagian? Kita cek. 3 ada, 7 ada, 11 ada, 13 ada, 15 tidak ada. Berarti ini bukan merupakan himpunan bagian. Karena kenapa? 15-nya tidak ada di sini. Jadi D itu bukan himpunan bagian dari A. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, yang nomor 4 ada himpunan E. Anggotanya adalah 2, 5, 11, 13. Apakah ini merupakan himpunan bagian? Cek lagi. 2 ada, 5 ada, 11 ada, 13 ada. Himpunan bagian? Jelas iya. Menulisnya gimana? E himpunan bagian dari A. Oke. Nah, lanjut yang nomor 5. Himpunan F itu anggotanya 3 saja. Ada nggak? Oh, ternyata ada. Berarti termasuk himpunan bagian. Jadi F adalah himpunan bagian dari A. Ya. Nah. Oke. Lanjut yang terakhir. Nomor 6. Himpunan H itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, hampir sama kan? Oh, ini semua. Nah, jelas karena semua anggota H itu ada di A, jelas H itu adalah himpunan bagian dari A. H himpunan bagian dari A. Oke, adik-adik, Bapak rasa kalian sudah mengerti ya? Oke, adik-adik, Bapak lanjutkan ke himpunan semesta. Oke, sebelum lanjut ke contohnya, Pak Sen bacakan dulu pengertian dari himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Nah, contohnya Pak Sen punya contoh seperti ini. Jika A adalah anggotanya 2, 3, dan 5, maka tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Nah, jadi adik-adik bisa menulis seperti ini. Himpunan semesta dari 2, 3, dan 5 yang mungkin kita tuliskan adalah apa? Nah, adik-adik bisa tuliskan seperti ini.
S adalah himpunan, semestanya adalah himpunan 3 bilangan prima pertama. Nah, semestanya ini ya, karena 2, 3, dan 5 itu adalah bilangan prima, dan ketiganya ini merupakan bilangan prima yang pertama, 2, 3, dan 5. Bisa ya? Kemungkinan yang kedua, himpunan semestanya itu adalah himpunan apa? Nah, adik-adik bisa cari sendiri ya. Nah, kalau misalnya temukan 2, 3, dan 5 itu apa? Nah, oke. Kalau kalian tidak temukan, berarti cukup 1 saja ya. Ini dicoret. Nah, kalau misalnya kalian menemukan 1 saja. Oke, lanjut. Itu dari himpunan semesta, kalian bisa membacanya di buku masing-masing. Oke, untuk lebih jelasnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan kosong. Oke, himpunan kosong. Pertanyaannya adalah, apakah setiap himpunan selalu mempunyai anggota? Oke, Pak ulangi. Apakah setiap himpunan selalu mempunyai anggota? Nah, agar kalian tahu, yuk kita cari anggota himpunan di bawah ini. Oke, yang pertama Pak San punya seperti ini. A adalah himpunan manusia yang berumur di atas 1000 tahun. Ada nggak manusia yang berumur di atas 1000 tahun? Ada nggak? Tuh, lihat. Kalian berpikir. Ada nggak? Tidak ada. Ya, nah, anggotanya tidak ada kan? Jadi kesimpulannya adalah A adalah, ya, cara menuliskan himpunan kosong. Ya. Nah, jadi kalau kalian ketahui itu A itu adalah himpunan manusia yang berumur di atas 1000 tahun dan anggotanya tidak ada, kalian bisa menuliskan A adalah himpunan kosong. Ditulis seperti ini. Ya. Nah, oke, Pak tulis di sini himpunan kosong. Oke, lambangnya seperti ini ya. Oke. Pak San lanjutkan yang nomor 2. B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, bilangan ganjil yang habis dibagi 2 ada nggak? Kalian tahu bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari, nah misalnya bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan ganjil ini ada nggak yang habis dibagi 2? Ada nggak? 1 apakah habis dibagi 2? 3 apakah habis dibagi 2? 5 apakah habis dibagi 2? 7 apakah habis dibagi 2? Tidak ada kan? Dan seterusnya. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jadi kesimpulannya adalah B juga termasuk himpunan kosong. Jelas? Jelas adik? Oke, hanya segitu Pak San bisa bagikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berlatih dan belajar. Terima kasih.